Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan yang datang dari Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah kami bisa mengerti dan memahami isi firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada semester ini tema yang kita gumuli yaitu dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Di sini saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-54 sampai 59. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca di Alkitabnya masing-masing. Perikop di atas yaitu menilai zaman. Ayat yang ke-54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Ayat yang ke-55, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Ayat yang ke-56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ayat yang ke-57, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ayat yang ke-58, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ayat yang ke-59, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sekian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dari bagian firman Tuhan ini saya memberikan subtema untuk kita pada pagi hari ini, yaitu bijaksana dalam menggunakan waktu. Berbicara tentang waktu, waktu tidak akan pernah bisa terulang kembali di dalam kehidupan. Akan selalu ada yang namanya penyesalan. Bahkan ada orang-orang yang tidak bisa menebus penyesalan yang dialami oleh karena situasi tertentu. Di pagi hari ini, kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan untuk bijaksana dalam menggunakan waktu. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai pelayan dan pendidik Kristen, apa yang akan kita buat untuk Tuhan? Kita harus mempergunakan waktu yang baik. Gunakanlah setiap kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk mengabarkan Injil Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai pelayan Tuhan dan pendidik Kristen, kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu. Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan baik? Berdasarkan Lukas pasal 12 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-59, ini kita akan belajar 2 poin tentang mengapa kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu. Poin yang pertama yaitu karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan dalam hal apa? Poin yang ke-A, mendekatkan diri dengan Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, maka carilah Tuhan, temuilah Tuhan, dan dekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Berusahalah mengenal dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyediakan waktu untuk menyendiri di tempat yang tenang dan bebas dari gangguan. Setelah itu, berdoalah dan pujilah Tuhan. Dalam hal ini, kita dapat memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Bagian yang ke-B, menjalin relasi atau hubungan dengan sesama. Selagi kita masih ada di dunia ini,
maka pergunakanlah waktu dan kesempatan dengan baik. Selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita juga harus membangun relasi atau hubungan yang baik dengan sesama maupun dengan sanak saudara kita, saling menolong, saling membantu, dan menopang satu sama lainnya di dalam iman maupun di dalam kasih kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, yaitu karena kita memerlukan pembaharuan di dalam Tuhan. Mengapa kita memerlukan pembaharuan di dalam Tuhan? Poin yang ke-A, agar iman kita tetap bertumbuh. Memilikilah iman yang tetap bertumbuh dalam situasi apapun. Ciri-ciri orang yang imannya tetap bertumbuh adalah mampu memiliki pengetahuan secara benar di dalam Tuhan, memiliki penguasaan diri, memiliki ketekunan, memiliki kesalehan, dan memiliki kasih persaudaraan. Bagian yang ke-B, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Ketika kita diperbaharui atau kita mengalami transformasi, maka kita akan tetap kuat dan teguh, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh godaan dunia ini. Walaupun banyak sekali tantangan dan cobaan yang menimpa kita, namun kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini, sebagai pelayan Tuhan dan pendidik Kristen, maka gunakanlah waktu dengan bijaksana, karena waktu adalah emas. Waktu itu sangat berharga dan tidak bisa diulang kembali. Oleh sebab itu, kita memerlukan yang namanya pembaharuan di dalam Tuhan, agar iman kita tetap bertumbuh sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia. Mari kita belajar untuk terus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan belajar untuk melakukannya dengan baik. Amin buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah kami melakukan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Bapa kami sorga, doa kami, haleluya, amin.